Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulkulillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini, dan kita lanjutkan dengan kajian. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita memohon semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali di kajian tafsir kita masih di surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allah berfirman tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il adzim, tentang berita yang besar, yaitu hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun. 3 ayat ini kita ulang dahulu, yang kemarin kita sudah bahas bahwa pertanyaan amma yatasaalun itu dari kata an dan ma. An artinya adalah dari, ma menunjukkan sesuatu. Yatasaalun bertanya, tapi sifatnya tafa'ala, artinya saling. Jadi tidak hanya satu orang. Dan mereka ini berkumpul di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu di belakangnya Maqam Ibrahim. Orang-orang ini bertanya-tanya, bukan bertanya pingin tahu, tapi bertanya untuk mengejek. Siapa yang diejek? Yang diejek adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran, Pak, Nabi itu dalam beberapa syariat menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Darun Nadwah itu benar-benar ada. Contoh, kenapa kalau orang pakai ihram itu di pundak sebelah kanannya ketika tawaf itu dilepas, maksudnya dibuka? Itu hasil ejekan, Pak. Jadi mereka mengatakan, Muhammad datang ke tempat kita setelah perjanjian Hudaybiyah. Nanti Nabi Muhammad menepati janjinya. Setelah itu terjadi perperangan-perperangan termasuk Khaybar, Zatul Riqa, dan pada akhirnya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke kota Mekah. Isu pertama kali yang mereka lontarkan adalah dari Darun Nadwah adalah Muhammad membawa penyakit kulit. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat ketika akan tawaf untuk membuka pundak sebelah kanannya. Ya, pundak sebelah kanan. Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara damniyah, hinaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di Darun Nadwah. Yang kedua, kenapa 3 putaran pertama ketika tawaf itu diminta untuk lari-lari kecil? Sama, Pak, halnya itu. Gara-gara mereka menghina Muhammad karena pengikut Muhammad adalah orang-orang yang miskin. Nah, sehingga Nabi menyelamatkan telinga para sahabat supaya tidak mendengar apa yang diucapkan oleh pemuka-pemuka kafir Quraisy. Apa kata Nabi? Yang laki-laki lari, kata Nabi. Supaya apa? Supaya tidak mendengar celotehan mereka. Jadi ujian keimanan itu terkadang hasil dari celotehan, ya.
Jadi kalau kita hari ini, maka sabar itu kan ada 3. Ada sabar untuk taat kepada Allah, ya. Sabar kita untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar kita untuk menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada itu. Mereka bertanya, amma yatasaalun. Nah, perihalnya Pak, yang paling berat di sisi orang kafir ini, mereka mempertanyakan tentang naba'il adzim. Kalau mempertanyakan naba'il adzim, naba itu kan berita besar, yang maksudnya adalah kiamat. Naba itu sendiri berita yang sifatnya adalah pasti, namanya nubuwah. Pembawa risalahnya namanya adalah nabi. Ya. Persoalannya adalah yang mereka dustakan ini adalah berita besar yang membawanya adalah kenabian. Nah, kalau yang bawanya tukang sapu ya tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau yang membawa ini adalah nabi, lalu mereka mendustakan, lalu memperolok-olok kenabian, ini sama saja memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang dahulu di zaman Nabi Saleh alaihi salam. Kan diolok-olok, Pak. Saleh, mana Tuhanmu? Ya, coba tunjukkan. Kalau memang Tuhanmu itu ada, munculkan dari tembok itu onta. Coba, permintaannya aneh, Pak. Kalau kita tidak sampai segitunya ya, Pak. Jenengan pernah meminta, ya Allah, kalau memang engkau itu ada, berikan onta di Masjid Jazuli. Nah, kan pertanyaan itu menjadi lucu. Menjadi lucunya kenapa? Yang meminta, hak prerogatif meminta itu kita atau Allah? Coba kita renungkan dulu. Hak prerogatif meminta itu kita atau Allah? Allah ini menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu Allah lengkapi semua fasilitasnya, Allah lengkapi semua syariatnya. Sebenarnya siapa yang berhak meminta? Allah lah yang berhak meminta. Wong kita ini ciptaannya, ya kan? Jadi seperti orang tua lah, melahirkan, membesarkan anak-anaknya. Wajar nggak kalau orang tua itu meminta kepada anaknya? Wajar, Pak. Tapi ada anak yang meminta ke orang tuanya. Yang berhak itu adalah orang tuanya. Seperti ilustrasi yang saya sampaikan kemarin. Kalau ada orang yang menggali di sumur, ya, lalu saya jatuhkan uang 1 juta ke kepala orang yang menggali sumur itu, uang 1 juta itu kira-kira ngambil uangnya atau melihat ke atas? Saya jatuhkan uang nih 1 juta, 1 gepok, orang lagi gali sumur. Saya jatuhkan uang, kira-kira dia ambil uangnya atau lihat ke atas dahulu? Hah? Uang 1 juta? Diambil uangnya dulu, baru lihat ke atas. Ada orang yang nggak lihat, Pak. Kalau air ini saya lemparkan kepada penggali sumur tadi, air ini persis ke kepalanya, kira-kira pertanyaan saya, dia ngambil air ini atau melihat ke atas dahulu? Lihat atas. Kadang itu kita begitu, Pak. Kadang itu kita begitu. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, dan kita tidak pernah melihat ke atas. Banyak sekali, Pak. Memang yang sakit itu gigi sebelah kiri bawah. Tapi kan yang lain sehat. Yang lain Allah berikan, kesempatan Allah berikan, sholat masih Allah berikan, waktu masih Allah berikan, tempat untuk bertobat masih Allah berikan.
Tapi kadang kita lupa melihat ke atas. Ya, kalau sudah dikasih nikmat tadi ya, kan langsung ngambil tuh uang 1 juta itu, nggak lihat ke atas. Tapi kalau sudah ditimpuki pakai batu besar, baru kata Firaun. Apa kata Firaun ketika sudah masuk ke dalam lautan? Firaun mengatakan, aku beriman dengan Rabbi Musa. Aku beriman dengan Tuhan wa Rasuli. Iman kepada Allah dan Rasulnya nggak bisa dipisah, Pak. Oh, saya hanya iman kepada Allah, tidak Rasulnya, ya nggak bisa. Saya hanya kepada Rasulnya, kepada Allah tidak, ya nggak bisa. Tidak bisa. Kadang logikanya seperti Mu'tazilah itu kan, terkait dengan apakah orang yang tidak beriman orang yang beriman lalu bermaksiat dia akan kafir atau tidak kafir. Ya, kalau Asy'ari mengatakan ya hanya 2, iman dan kufur. Kalau ada orang yang beriman bermaksiat berarti dia fasik. Kalau seandainya dia belum bertaubat nanti sampai yaumil akhir kelak, maka dia akan ditaruh dahulu di neraka lalu diselamatkan masuk ke dalam surga. Tapi kata Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah mengatakan, dia tidak ditaruh di surga, dia juga tidak ditaruh di neraka. Baina manzilatain. Di antara dua tempat. Pertanyaannya, penyelesaiannya gimana? Apakah selamanya dia berada di tempat yang nggak jelas itu? Nah, kalau Asy'ari mengatakan clear, Pak, clear, iman kufur. Kalau dia kufur mutlak hakiki berarti murtad, tempatnya di neraka. Kalau seandainya dia mukmin lalu berbuat maksiat dan belum sempat bertaubat, Allah letakkan di neraka, selesai pembakarannya, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Clear Asy'ari. Sangat clear. Dari mazhabnya akidah kita kan ada 3 yang ahlu sunnah itu, Asariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, tapi ada orang yang menyesatkan Asy'ariyah ini, bahwa Asy'ariyah ini sesat. Ada yang begitu. Nah, kita tinggalkan dahulu. Yang ketiga kata Allah, alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka ini berselisih, Pak. Nah, berselisih ini bukan berselisih seperti orang ahli ilmu berdebat, bukan. Berselisih untuk memperolok-olok. Benar tuh, neraka itu ada, kiamat itu ada. Jangan-jangan tidak ada. Muhammad sama umatnya sudah berpikir keras, ya, sudah sholat, sudah tawaf, sudah zakat. Jangan-jangan tidak ada. Sambil tertawa-tawa, Pak. Tertawa-tawa. Muhammad itu kecelek atau kena sihir atau kena tumbal Tuhan kita Lata dan Uzza. Itu, Pak, diolok-olok Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Pak, yang ngolok-ngolok ini siapanya Nabi? Keluarganya, pamannya. Coba, kalau kita pulang ke rumah, pulang dari pesantren sampai di rumah, yang ngolok-ngolok itu paman kita. Ih, anak pesantren, tahu ya sholat, ya tahu ya ngaji, nyapo lo ngaji, ngapo ya sholat. Kira-kira gimana hati kita? Saya balik lagi ke pesantren, tidak mau pulang. Masya Allah, gimana rasanya? Yang ngejek ini keluarga kita, paman kita, orang-orang terdekat kita. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu. Wahai Muhammad, memang keimanan itu, ya, keimanan itu yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki, Allah adab siapapun yang Allah kehendaki. Tastaghfir aw lam tastaghfir, engkau beristighfar atau tidak beristighfar. Kan Nabi itu minta berdoa kepada Allah supaya pamannya Abu Thalib itu diselamatkan. Apa komentar Allah Subhanahu wa taala? Muhammad, persoalan Abu Thalib itu, engkau beristighfar, illam tastaghfir, ataupun tidak beristighfar, tidak akan Allah selamatkan.
Kenapa? Karena iman. Karena iman. Walaupun Abu Thalib itu yang melakukan tameng-tameng untuk menjaga Nabi tidak disiksa, tidak dihinakan dari orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah berkomentar, tidak bisa. Sama misalnya ketika kisah Umar bin Khattab melihat seorang rahib pendeta Nasrani, ya, kan ada ungkapan, ya, amilatun nasibah, ya, dalam Al-Quran, amilatun nasibah. Memang Pak, dia lelah, dia capek, dia tidak kawin, dia tidak nikah. Kawin ya Pak, nikah Islam, ya. Jadi semua dia tahan, tapi amilatun nasibah. Tidak ada sesuatu yang mereka dapatkan. Hanya kalla saya'lamun. Nah, tidak. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begini, bahwa jalan ke Pacitan itu longsor, lalu ada yang mengatakan kalla, berarti dia membantah pernyataan pertama tadi. Nah, cuma bantahan Allah saya'lamun. Uniknya Pak, kalau sa itu menunjukkan akan, tapi diikuti oleh fi'il mudhari'. Nah, berarti mereka akan mengetahui mulai dari sekarang sampai masa yang akan datang. Apa yang mereka ketahui? Mereka sebenarnya sudah mengetahui tentang hal kiamat itu, cuma perihalnya imannya tidak sampai, kata Allah. Jadi Pak, perihal yaumil kiamah itu sebenarnya sudah bisa kita ketahui dari saat ini. Bukan nanti Pak, dari hari ini, kata Allah. Kalla saya'lamun, karena pakai fi'il mudhari yang zamannya adalah sekarang dan masa akan datang. Nanti Allah tunjukkan. Dari mana kita ketahui yaumil kiamah? Summa kalla saya'lamun. Nah, ada yang mengatakan masa akan datangnya memang terjadi yaumil kiamah itu. Jadi teman saya yang dari Aceh itu cerita, antum tahu katanya, tsunami di Aceh itu, pangkal tsunami itu ketinggian lautnya itu 20 meter ke atas, dan rumahnya itu kira-kira air di atas itu 12 meter. Ketika digulung Pak, gulungan dalam air itu katanya, itu tidak menentu. Kalau kita ombak melihat kan hanya gini ya, les. Ini tidak, karena beliau saksi mata dan perasa. Karena masuk dalam mobil, digulung, diputar seperti orang menggoreng di dalam itu. Jangan ibu-ibu tahu ya menggoreng, musrak, putar lagi, diputar lagi. Nasi goreng. Saya mengira, saya sampaikan ke anak saya, ini tidak akan lama katanya. Karena memang dia masuk ke dalam mobil dan diputar oleh ombak itu yang 12 meter, karena di rumahnya itu sekitar 12 meter, di pangkal itu sekitar 20 meter. Itu Masya Allah. Kata beliau, ini akhir hidup kita, kata kepada anaknya. Ya, jadi Masya Allah. Nah, dari mana kita sudah mengetahuinya? Dari sekarang sudah kita tahu, ya, bagaimana Allah memperlakukan Aceh, bagaimana Allah memperlakukan yang paling dekat, Los Angeles, yang katanya negeri paling aman, yang katanya pemadam kebakarannya yang paling canggih. Ada jurnal terbaru Pak, jurnal terbaru menjelaskan tentang api. Jadi api itu kalau yang ditemukan oleh peneliti ini, api yang di Los Angeles itu keluar dari langit. Jadi tidak hanya dari langit, tapi keluar dari bumi. Tidak hanya keluar dari bumi, tapi keluar dari binatang. Tidak hanya keluar dari binatang, tapi keluar dari pohon-pohonan.
Coba. Padahal Pak, pertanyaan saya, masuk akal nggak? Aspal di sana itu bisa terbakar nggak? Jenengan ambil korek, dibakar, bisa? Tidak bisa Pak. Ini mengalir api itu di aspal itu. Nggak masuk akal sudah. Sudah tidak masuk akal. Makanya Donald Trump datang ke Saudi minta sedekah supaya dinaikkan harga haji dan umroh. Masya Allah. Mintanya ke siapa? Kaum muslimin. Nah, kan haji umroh itu kan kaum muslimin. Yang terbanyak Indonesia. Yang terbanyak Indonesia. Masya Allah. Jadi kita ini termasuk sumbangsi kita ke Amerika itu ternyata besar Pak. Dan kita baru tahu hari ini. Lewat siapa? Ternyata lewat Saudi. Lewat Saudi. Alam naj'alil arda mihada. Tanda pertama kata Allah, kalau tidak percaya kata Allah, kita gunakan akal kita kata Allah. Jadi Allah itu masih mau menunjukkan ilmiahnya gitu ya. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Para ilmuwan mengatakan, para mufassir menjelaskan begini. Alam naj'al itu dari kata sesuatu yang bertransformasi. Sesuatu yang bertransformasi dari satu benda bertransformasi kepada bentuk berikutnya. Artinya bumi ini adalah hasil transformasi. Hasil transformasi. Nah, penjelasan transformasi itu para ilmuwan menjelaskan bahwa pada awalnya ketika bumi ini diciptakan, ada yang mengatakan teori barat itu mengatakan adalah Big Bang gitu ya. Ada yang mengatakan walaupun itu Big Bang, bahwa putaran bumi yang bulat ini kan berputar Pak. Awalnya tidak berputar, setelah itu Allah putar. Yang kedua kata mufassir, bukankah bumi ini bulat, tapi kenapa kelihatan datar? Nah, makanya ada yang mengatakan bumi datar. Kalimatnya adalah mihada. Mihada itu hamparan. Nah, ini menunjukkan bahwa yaumul mahsyar, hari mahsyar itu juga hamparan. Tapi hamparan di yaumul mahsyar adalah hamparan yang menakutkan. Jadi kalau kita melihat satu hamparan, ada hamparan yang menakutkan, yaitu di mahsyar. Kenapa di mahsyar itu Pak? Maka Aisyah berkomentar, bukankah kata Rasulullah laki-laki perempuan nanti di mahsyar itu telanjang? Nah Aisyah komentar, ya Rasulullah, kami yang perempuan ini kan malu. Apa kata Rasulullah? Enggak begitu Aisyah, mereka sudah sibuk dengan urusan mereka sendiri-sendiri. Jangankan itu Pak, sebagai penutup, saya masih ingat ketika gempa di Sumatera Barat 7, sekian itu. Jadi saya lagi di masjid, kita lagi sholat zuhur, wah gempa dahsyat ya, kubahnya ini kan besar, masjid baru. Wah, imam sudah siap, lagi sujud itu gompal di atas tuh krek. Nah, imam ini kok lama sekali sujudnya gitu ya. Terus saya itu memberanikan diri untuk mendengar, lihat pergi, ternyata imamnya udah nggak ada. Imamnya sudah nggak ada. Di kiri kanan pun hanya yang tua-tua bertahan. Jadi bapak-bapak yang tua itu kan akhirnya komentar. Biasanya kita gitu Pak, jadi habis sholat masjid ngopi lah. Tapi ngopi kita di rumahnya, di rumah. Setelah kejadian itu, bapak-bapak yang tua-tua ini ngumpul, termasuk saya yang paling muda. Saya tanya, Buya, karena ada satu orang Buya, kenapa Buya bertahan? Tanggung katanya. Tanggung, itu udah tua-tua kita ini, katanya. Ini kesempatan katanya. Kesempatan mati dalam reruntuhan dan kita sedang
sholat. Ini kesempatan katanya. Yang tua-tua. Ternyata yang lain saya tanya sama Pak, pasrah Ustaz. Pasrah Ustaz. Ternyata masih Allah selamatkan. Kita maju, saya maju. Imam sholat lanjut, sholat zuhur itu selesai. Setelah itu lari, tidur di atas aspal depan itu karena berdiri pusing. Pertanyaannya, masih sempatkah melihat aurat manusia? Udah nggak sempat. Apa ya sempat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Gak mungkin lagi. Semuanya terpencar, terberit-berit. Bahkan di mana waktu kita sendirian. Waktu kesendirian kita bukan di dunia ini. Kalau dunia ini kita meninggal, mungkin suami, mungkin anak atau keluarga, masih ada orang lain. Tapi kalau sudah masuk ke barzakh, itulah kesendirian yang sebenarnya. Sudah masuk ke mahsyar, itulah kesendirian kita sebenarnya. Apa teman kita Pak? Infak kita, sedekah kita, jariyah kita, wakaf kita, sholat kita, tahajud kita, Quran kita. Itulah yang menjadi teman kita sebenarnya. Kalau sudah masuk, kalau sebelum kiamat terjadi, siapakah teman kita? Amal kita. Siapakah yang mengantarkan doa-doa kepada kita yang selalu kita tunggu? Doa anak-anak yang soleh. Kira-kira ada nggak di luar sana itu anak yang tidak pernah peduli dengan bapak ibunya yang sudah wafat? Tidak pernah, tidak tahu ngerti. Jadi kemarin itu ada mahasiswi, sebelum liburan kemarin itu ada mahasiswi yang datang ke kantor nangis Pak. Nangis karena sudah semester 14. Kan pilihannya cuma 2, pindah atau DO kan gitu. Belum 14 ini. Tanyaan saya, kenapa kamu menangis? Hari Ahad kemarin ya, calon suami saya menikah dengan orang yang lain. Pertanyaan, kenapa kamu menangis? Biarin aja, saya bilang kan. Ya bukan begitu Ustaz. Kenapa? Karena skripsinya itu saya yang mengerjakan. Semester 8 saya yang memperjuangkan dia untuk bisa selesai skripsinya. Saya yang membantu, saya yang malam-malam mengerjakannya. Kemana-mana pakai uang saya. Ternyata nikah sama orang lain. Hari ini fakultas mengatakan hanya 2 pilihan, DO atau pindah. Yo Pak, nauzubillah Pak. Jangan sampai kita tertipu seperti mahasiswi ini. Seolah kita memperjuangkan sesuatu di muka bumi ini, ternyata di barzakh kita tidak tahu apa-apa, tidak dapat apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Seolah kita memperjuangkan anak kita, seolah kita memperjuangkan istri kita, memperjuangkan dengan harta yang sebenarnya. Tapi di mahsyar kita kaget, tidak ada nilainya. Nah, sebelum sampai masuk ke ruangan itu, sadarkan diri kita masing-masing, termasuk saya. Waktu kita, pikiran kita, capek kita, jangan sampai sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mau tanya tadi yang saya tanyakan itu, adakah orang yang secara sadar atau sengaja menjadi munafik, atau mungkinkah kita itu munafik tanpa sadar? Ya, begini. Seseorang itu akan dibebani ketika sadar. Jadi hukum itu, taklif itu akan berlaku kepada orang yang sadar. Kepada orang yang tidak sadar tidak diberikan hukum apapun, termasuk makan 1 piring di bulan Ramadan. Udah makan 1 piring baru sadar gitu ya. Nah, ketika baru sadar, kan alhamdulillah.
Alhamdulillah, ya nggak apa-apa. Munafik itu dengan kesadaran, Ustaz. Munafik itu dengan kesadaran. Contoh, saya contohkan yang paling ekstrim. Namanya adalah Abdullah bin Ubay, seorang tokoh munafik besar di kota Madinah. Ya, bermain di dua kaki, seolah dia Islam, sebenarnya memusuhi Nabi. Akar munafik itu, Ustaz, bukanlah persoalan sederhana seperti kita mengatakan orang munafik hari ini. Kan munafik hari ini kan didalilkan oleh Nabi, ayatul munafiki salasun idza hadatsa kadzaba. Ini sebenarnya idza hadatsa kadzaba ini artinya dia dalam posisi kufur. Seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu idza hadatsa kadzaba. Kalau ngomong mesti dustanya. Kenapa? Karena memang ada kepentingannya. Kepentingannya apa? Awalnya dia sebenarnya akan menjadi pemimpin di kota Madinah. Karena kedatangan Nabi, posisinya digantikan oleh Nabi. Merasa tidak nyaman. Nah, merasa tersaingi. Dengan kesadaran dia akhirnya memusuhi Nabi. Permusuhan kenabian dengan kesadaran inilah disebut dengan munafik. Itu dasarnya. Awal munafik itu begitu, Pak. Jadi munafik itu bukan persoalan sederhana seperti yang kita, oh dia berbohong, berarti dia munafik. Oh bukan itu dasar munafik itu. Dasar munafik itu mendustakan kenabian dan Allah dan Rasulnya. Itu awal munafik. Jadi sama seperti itu. Jadi munafik itu memang dengan kesadaran, bukan tanpa sengaja. Jadi, auzubillah ya. Ya, kalau ada orang yang bermain dua kaki antara Israel dengan Indonesia hari ini, itu tenanan, Pak. Tenanan munafik. Seolah mesra ke kita, padahal pro Israel. Seolah mesra ketika mereka bertemu dengan orang Israel, mereka mengatakan nahnu ma'akum, kami bersama kalian. Tapi berkumpul dengan orang-orang Islam, dia mengatakan kita bersama kalian, musuh kita Israel. Ada nggak di Indonesia? Jangan tanya. Jadi ada seorang ustadz yang dari Banyuwangi itu menjelaskan betapa besarnya kontribusi bangsa Indonesia ini kepada Israel. Tapi lewat jalur mana, Pak? Lewat jalur Amerika. Privat itu berapa persen buat Israel? Kan Amerika, Pak. Ya, Amerika. Tapi sebagian besar itu masuk ke Israel. Nah, coba bayangkan. Apakah orang yang merdekwaisasi ini tidak paham? Ngerti, paham betul. Nah, ini. Jadi kira-kira begitu, Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Ada, alhamdulillah. Bila saya rasa demikian, kita lanjut ke acara berikutnya di sebelah selatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.